5 Juli 1914, sang Archduke dan istrinya telah tewas. Gavrilo Princip berada di penjara. Namun, bencana belum pasti. Delegasi Austria sampai di Potsdam. Seminggu telah berlalu sejak pembunuhan sang Archduke. Pihak Austria ingin bertindak. Mereka ingin berperang dengan Serbia yang mereka anggap mendalangi para pemuda yang membunuh sang Archduke. Namun, sebelum mereka bisa berperang, pihak Austria memutuskan untuk berkonsultasi dengan sekutu mereka yang lebih kuat, Kekaisaran Jerman. Pihak Austria mengirim delegasi ke Potsdam untuk bertemu dengan Kaisar Jerman Wilhelm II. Pihak Austria pernah dicegah dari bertindak di Balkan sebelumnya oleh Jerman. Jadi mereka perlu mengetahui rencana pihak Jerman. Pihak Austria memberitahu Kaisar bahwa telah terjadi hal yang tidak dapat diterima, bahwa mereka tidak dapat menerima dipermalukan, bahwa mereka tidak dapat membiarkan tindakan terorisme tidak dihukum. Sang Kaisar menjawab pihak Austria, "Kita akan mendukung kalian apapun yang kalian lakukan, tapi bertindak dan bertindak dengan cepat. Jerman mendukung kalian tanpa ragu-ragu." Sang Kaisar berpikir bahwa perang besar dapat dihindari apabila Austria menyerang selagi seluruh Eropa berduka atas pembunuhan sang Archduke. Apabila Austria bertindak selagi pembantaian sang Archduke dan istrinya masih segar di benak rakyat, tidak ada yang akan melindungi Serbia. Dan bahkan, bila Kekaisaran Rusia ingin melindungi sekutu Serbia mereka, jika Austria dapat bertindak cukup cepat, semua pihak akan terpaksa menerima. Dan perang akan usai sebelum Rusia mampu memobilisasi pasukannya. Ini adalah yang sang Kaisar pikirkan saat ia memberitahu delegasi Austria, bahwa mereka memiliki dukungan penuh Jerman, bahwa Jerman akan membantu apapun yang Austria lakukan. Lalu sang Kaisar pergi berlibur dengan perahu selama 3 minggu, di mana ia tidak bisa dihubungi. Delegasi Austria kembali pulang dengan jaminan dari Jerman. Namun, terdapat ketidaksetujuan di Austria. Pihak Hungaria dari Kekaisaran Austria-Hungaria awalnya menolak perang. Pihak Hungaria berharap terdapat solusi damai. Namun, mereka tidak memiliki pendukung, di mana pendukung perdamaian yang lain tewas di jalan Sarajevo. Sang Archduke merupakan tokoh paling pro-Serbia dalam Kekaisaran. Sehingga, saat ada yang meminta moderasi, pihak pro-perang hanya perlu menunjuk kematian sang Archduke dan berkata, "Dia adalah sahabat terdekat Serbia. Dan lihat apa yang orang Serbia lakukan padanya. Kau pikir apa yang mereka akan lakukan pada kita?" Dan semua argumen anti perang ditumpas. Akhirnya, pihak Hungaria menerima dengan satu syarat, sebuah syarat yang akan menjadi penting, bahwa Kekaisaran Austria-Hungaria tidak akan mengambil wilayah Serbia sedikit pun. Dengan syarat itu, Austria mulai menulis ultimatum ke Serbia. Namun ultimatum ini ditunda oleh sebuah kesempatan untuk perdamaian dua pria. Saingan yang ditempatkan pusat Serbia di Belgrade, ibu kota di pusat krisis, merupakan dua pria yang cukup bijaksana untuk melihat awan gelap berkumpul di tepi Eropa. Mereka adalah duta besar dari Austria dan duta besar dari Rusia di Serbia. Keduanya setuju bagaimana badai ini akan berakhir. Mereka mengesampingkan perbedaan mereka dan bertemu untuk membuat rencana untuk mencapai perdamaian. Pada 10 Juli, duta besar dari Rusia datang ke rumah duta besar dari Austria-Hungaria. Rincian telah disetujui, rencana telah terbentuk. Hanya perlu dilakukan satu pertemuan terakhir untuk melancarkan perjanjian dan menghindari sebuah perang dunia. Mereka mengobrol, mereka merokok. Kedua pihak terbuka, hal sedang berjalan baik. Lalu, duta besar dari Rusia tewas karena serangan jantung. Tidak ada dokumen yang ditanda tangani. Tidak ada perang yang diberhentikan. Pihak Serbia menyalahkan pihak Austria. Terdapat rumor bahwa pihak Austria membunuh duta besar dari Rusia. Bahwa duta besar dari Austria membunuh duta besar dari Rusia di rumahnya sendiri. Lebih parah lagi, Rusia kini tidak memiliki duta besar di Serbia. Dan ketika situasi mulai bergulir ke arah perang, pihak Rusia tidak memiliki saluran diplomatik di pusat kejadian. Tidak ada hubungan komunikasi, tidak ada sumber di lokasi. Pihak Rusia tidak memiliki siapapun dengan pengalaman, hubungan ataupun keakraban dengan Serbia yang dimiliki duta besar sebelumnya. Dan bahkan, bila ada, dibutuhkan berminggu-minggu untuk ditunjuk dan dikirim dari Moskow ke Sarajevo. Waktu yang tidak mereka miliki. Dengan usulan terakhir berujung bencana, pihak Austria memutuskan sudah saatnya mereka mengirim ultimatum. Namun mereka tidak bisa. Lagi-lagi mereka menunda. Karena Presiden Poincaré, pemimpin Prancis, sedang menuju Rusia untuk bertemu dengan sang Tsar. Dan pihak Austria gugup memutuskan bahwa mereka tidak bisa mengirim ultimatum. Selagi kedua musuh terbesar mereka berada di tempat yang sama, tidak mungkin mereka bisa membuat keputusan dengan terlalu cepat. Berkoordinasi jauh lebih baik dibandingkan saat mereka berada 1000 mil jauhnya. Jadi pihak Austria menunda. Pihak Austria menunggu hingga Poincaré berada ratusan mil di laut sebelum mengirim ultimatum mereka. Namun akhirnya pada 23 Juli, ultimatum dari pihak Austria dikirim ke pihak Serbia. Pihak Serbia diberi 48 jam untuk menyetujui semua syarat atau menghadapi perang. Ultimatum tersebut menuntut banyak syarat, namun paling penting menuntut agar polisi Austria diberikan kebebasan untuk menyelidiki pembunuhan sang Archduke di wilayah Serbia. Hal ini tidak memungkinkan. Menyetujui hal ini serupa menyerahkan kedaulatan. Tidak ada negara yang rela menerima syarat ini. Namun hal itu tidak apa-apa, karena ultimatum hanyalah penipuan. Kedok untuk keinginan sesungguhnya pihak Austria. Pihak Austria menginginkan perang. Mereka ingin ultimatum mereka untuk ditolak, karena mereka ingin tampak seakan-akan mereka telah memberikan pihak Serbia kesempatan untuk menghindari konflik. Mereka ingin tampak tak bersalah atas invasi yang telah mereka rencanakan. Dan kini situasi mulai memburuk. Eropa mulai mendidih. Hingga saat ini, krisis di Balkan hanyalah kejadian lain di panggung dunia. Namun tiba-tiba, dengan adanya ultimatum Austria, orang-orang ini menyadari apa yang terjadi. Adidaya di luar Austria, Jerman, dan Serbia mulai memerhatikan. Namun kita akan membahas satu orang, Sergei Sazonov. Sergei Sazonov merupakan Menteri Luar Negeri Rusia. Dan untuknya, 24 Juli akan menjadi hari yang sangatlah
bukanlah menyibukkan. Pada pagi hari, Sazonov bangun dan menerima syarat-syarat ultimatum Austria kepada Serbia. Ia membaca dengan tenang, lalu menghadapi ajudannya dan dengan naas mengucapkan, "Ini adalah perang Eropa." Pertemuan kabinet diadakan dengan terburu-buru. Dengan kehadiran pimpinan-pimpinan tertinggi pemerintah Rusia, mereka memutuskan untuk memohon Austria untuk memberikan Serbia lebih banyak waktu. Dan secara bersamaan, mendorong Serbia untuk menerima ultimatum Austria. Pihak Rusia juga memutuskan untuk memulai memobilisasi sebagian dari pasukan mereka di perbatasan Austria. Mencoba semua pendekatan secara bersamaan dalam kekacauan yang umum ditemukan pada hari-hari tepat sebelum perang. Hari menjelang siang, Sazonov makan siang bersama duta besar dari Prancis dan Inggris. Duta besar Prancis menegaskan ulang dukungan penuh Prancis. Duta besar Inggris berkata bahwa Inggris bersimpati, namun tidak dapat membuat komitmen apapun. Ini telah sore, menteri-menteri Rusia bertemu kembali. Sazonov memastikan dukungan pihak Prancis dan memutuskan untuk mendukung Serbia sepenuhnya, hingga perang bila perlu. Malam tiba, Sazonov bertemu dengan Portales, duta besar dari Jerman. Portales memohon agar Sazonov membatalkan mobilisasi Rusia. Portales berkata bahwa perlu ada solidaritas antar monarki-monarki, bahwa mereka harus bekerja sama atau semua jatuh sendiri. Argumen menjadi semakin panas. Portales berkata pada Sazonov bahwa akan terjadi revolusi. Revolusi di Eropa apabila para monarki tidak bekerja sama. Apabila mereka tidak bekerja sama, semua kerajaan akan runtuh. Dan dia benar. Dalam 5 tahun, semua monarki-monarki agung Eropa, monarki murni, monarki di mana raja adalah kepala pemerintahan akan runtuh. Dalam 5 tahun, Kekaisaran Utsmaniyah, Kekaisaran Austria-Hungaria, Kekaisaran Rusia dan Kekaisaran Jerman akan hilang. Raja mereka tak lagi berkuasa. Ribuan tahun tradisi kerajaan terbakar hangus dalam api peperangan. Lalu sesuatu yang tragis terjadi. Salah satu hal kecil yang mengarahkan jalan menuju Perang Dunia I. Salah satu hal yang membuat berair mata saat kita membaca tentang kejadian-kejadian ini sekarang. Salah satu momen yang membuat kejadian ini terjadi seperti naskah. Seakan drama yang ditulis untuk dipentaskan. Sampai kita menyadari seberapa nyata hal ini. Cukup nyata untuk memusnahkan satu generasi. Karena Sazonov mengucapkan kata-kata, apabila Austria-Hungaria menelan Serbia, kita akan berperang. Apa kalian menangkap maknanya? Jika tidak, tidak apa-apa. Portales pun tidak menyadari. Portales malang yang sangat ingin menghindari perang. Kekhawatiran utama Rusia adalah Austria akan mencoba menjajah Serbia. Apabila Austria berencana menaklukkan Serbia, maka mereka harus berperang. Tapi ingatkah, ketika pihak Austria-Hungaria sedang berdebat mengenai ultimatum, pihak Hungaria menolak mendukung perang. Kecuali semua pihak di Kekaisaran Austria-Hungaria setuju bahwa Austria-Hungaria tidak akan mengambil wilayah Serbia sedikit pun. Tidak ada yang memberitahu Portales mengenai hal ini. Dia adalah duta besar dari Jerman bukan Austria, dan Portales tidak dapat informasi bahwa Austria tidak berniat mengambil alih Serbia. Jadi selama diskusi mereka, Portales tidak pernah menyampaikan informasi ini ke Sazonov. Ini mungkin merupakan momen terakhir di mana perang dapat dihindari. Portales memohon untuk perdamaian. Sazonov menyatakan argumen Rusia dengan tegas. Dua diplomat bertemu di Saint Petersburg pada malam yang sunyi, namun dunia bergantung pada hal-hal kecil. Dan pada malam yang damai itu, salah satu malam yang damai terakhir untuk bertahun-tahun. Kesempatan untuk perdamaian terlewatkan. Tangan takdir mempererat di leher Eropa. Hari esoknya, pihak Austria menolak untuk memperpanjang waktu tenggat ultimatum. Sang kaisar akhirnya memutuskan untuk kembali ke Jerman. Dan 2 menit sebelum waktu tenggat ultimatum habis, pihak Serbia mengirim jawaban mereka ke pihak Austria. Namun itu adalah kisah untuk lain waktu. Sampai jumpa nanti.